Bagaimana rasanya naik transportasi umum yang setiap perjalanan selalu penuh kejutan? Di beberapa kota besar di Eropa, pengalaman seperti itu bukan hal yang asing. Ada penumpang yang berteriak tanpa peduli orang di sekitarnya. Ada yang bergelantungan di tiang kereta, membawa hewan peliharaan ke dalam gerbong, bahkan ada yang mengenakan kostum aneh, menari, hingga memutar musik keras seolah sedang berada di pesta. Belum lagi gerbong yang dipenuhi coretan, lantai yang kotor, udara yang pengap, serta aroma yang kurang sedap. Semua itu membuat perjalanan terasa jauh dari kata nyaman. Pengalaman seperti ini sempat dibagikan oleh seseorang melalui akun TikTok miliknya saat menaiki subway di New York. Ekspresi wajahnya memperlihatkan rasa canggung yang sedikit takut. Ia tampak terus memperhatikan keadaan di sekitarnya karena tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selama di perjalanan. Namun, ribuan kilometer dari sana ada pengalaman yang justru sangat berbeda. Banyak wisatawan asing yang datang ke Indonesia mengaku terkejut ketika pertama kalinya mencoba MRT di Jakarta. Mereka tidak menyangka transportasi publik di Indonesia memiliki standar kenyamanan yang begitu baik. Baik dari kereta cepat bus, kereta antar kota, MRT, dan tingkat terendah KRL pun yang menurut para bule gerbongnya bersih, pencahayaannya terang, pendinginan udara bekerja dengan baik, dan setiap sudut terlihat terawat. Desain interior yang modern membuat perjalanan terasa nyaman. Sementara material gerbongnya yang berkualitas memberikan kesan rapi dan bersih. Penumpang juga dapat menikmati perjalanan tanpa terganggu suara bising maupun kondisi gerbong yang semeraut. Namun, bukan hanya fasilitas yang membuat mereka kagum. Hal yang paling sering mendapat pujian justru datang dari masyarakat Indonesia sendiri. Para penumpang terbiasa mengantri sebelum masuk ke dalam kereta. Mereka memberikan prioritas kepada lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Tapi terbalik di Eropa sana. Tapi di MRT Indonesia tidak makan atau minum di dalam gerbong atau membuat keributan serta sama-sama menjaga kebersihan selama di perjalanan. Kebiasaan sederhana inilah yang membuat suasana MRT Jakarta terasa tenang, nyaman, dan tertib. Tidak sedikit wisatawan asing yang kemudian membagikan pengalaman mereka melalui TikTok maupun YouTube. Beberapa bahkan mengatakan bahwa pengalaman menggunakan MRT Jakarta terasa lebih nyaman dibandingkan transportasi umum yang biasa mereka gunakan di negara asalnya. Hal itu menunjukkan bahwa kenyamanan transportasi bukan hanya ditentukan oleh fasilitas modern, tetapi juga oleh budaya masyarakat yang menghargai ruang publik. Wow, this is so cool. Okay, we're 8C and D. Yeah, so these I assume you want the are window our seat. Cs. Yes, I want the window seat. Okay. This is one of the brightest trains I've ever been on. Look at these huge windows on the roof. That's crazy. So it's like fully open windows. It's not raining at the moment, so we should get really good views while we're there. And what's this like marble? Yeah, this is a very nice finish here. Very, very nice. How are your seats, Steve? Yeah, I'm fantastic here, Bob. Yeah. Beautiful rice terraces. Oh look, our first bridge. Look at this, we are literally going through a jungle right now, like a little forest. God, look, this railway must be like right down, like yeah. Namun kebanggaan Indonesia di bidang transportasi tidak berhenti sampai di situ. Jika MRT Jakarta menghadirkan pengalaman perjalanan yang nyaman di dalam negeri, maka ada karya anak bangsa yang justru beroperasi di setiap hari di luar negeri. Salah satunya bisa ditemukan di perjalanan Dhaka, ibu kota Bangladesh. Di tengah padatnya lalu lintas kota tersebut, terdapat
Bus yang menggunakan bodi buatan Indonesia. Bodi bus itu diproduksi oleh karoseri asal Semarang yaitu Laksana. Bukan sekedar dipamerkan dalam sebuah pameran otomotif, melainkan benar-benar digunakan masyarakat Bangladesh setiap hari sebagai sarana transportasi untuk bekerja, sekolah, maupun pulang ke rumah. Beberapa operator di Bangladesh memilih bodi bus dari Laksana karena didesain modern. Kualitas pengerjaannya rapi, serta mampu menyesuaikan kebutuhan operator di sana. Interiornya dibuat nyaman untuk penumpang, sementara tampilan luarnya terlihat lebih segar dibandingkan banyak armada lama yang masih beroperasi. Faktor kekuatan struktur, kualitas finishing, kemudahan perawatan, hingga fleksibilitas desain menjadi beberapa alasan mengapa produk Indonesia mampu diterima di Bangladesh. Ini bukti bahwa industri karoseri Indonesia memiliki daya saing yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Mungkin banyak penumpang di Bangladesh yang tidak menyadari bahwa bus yang mereka gunakan setiap hari merupakan hasil karya perusahaan asal Indonesia. Namun bagi kita, hal itu menjadi bukti bahwa kualitas industri dalam negeri mampu menembus pasar internasional. Dari Semarang hingga Dhaka, perjalanan itu bukanlah perjalanan yang singkat. Tetapi, karya anak bangsa berhasil sampai ke sana dan dipercaya untuk melayani jutaan perjalanan masyarakat setiap tahunnya. Pada akhirnya, kebanggaan terhadap Indonesia bukan hanya lahir dari megahnya bangunan atau modernnya teknologi, melainkan dari kemampuan bangsa ini menghadirkan pelayanan transportasi yang nyaman bagi masyarakatnya, sekaligus menghasilkan produk berkualitas yang dipercaya oleh negara lain. Inilah bukti bahwa Indonesia terus bergerak maju bukan untuk menjadi lebih hebat dari negara lain, tetapi untuk menunjukkan bahwa karya anak bangsa mampu berdiri sejajar dan mendapat kepercayaan di tingkat internasional. Semoga semakin banyak inovasi dan karya dari Indonesia yang mampu bersaing di pasar global, sehingga nama Indonesia semakin dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kualitas sumber daya manusia dan hasil industrinya. Kalau menurut kalian, karya Indonesia apalagi yang paling layak dibanggakan dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya tentang Indonesia di channel Kang Coro. Sampai jumpa di video berikutnya.